Hai Kakak Ocha, Hai Kakak Valen. apa kabarnya Kak Ocha? Udah lama nih gak ketemu. Baik dong, Kakak Valen sendiri kabarnya gimana? Oh luar biasa dong Kakak Ocha. Kita sapa adik-adik di rumah yuk. Ayo. Shalom adik-adik. Apa kabarnya ya adik-adik? Kakak Ocha percaya adik-adik di rumah pasti sehat. Wow luar biasa. Kakak Ocha, Kak Valen mau nanya sedikit dong. Kakak Ocha takut hewan apa sih? Kayaknya singa ya Kak Valen. Emangnya kenapa singa? Singa itu kan besar, ganas. Apalagi kan singa tuh dijuluki sebagai raja hutan. Yang pastinya kan yang namanya raja itu kan pastinya galak ya. Oh iya benar Kak Ocha. Tapi singa walaupun galak dia itu hewan yang kuat, rajin, perkasa. Sampai dia dijuluki sebagai hewan raja hutan, otomatis dia itu hewan yang sangat kuat. Iyalah Kak Valen. Nah pasti adik-adik di rumah juga kan tahu singa itu seperti apa. Adik-adik juga kan sudah pernah lihat kan, walaupun ada yang belum lihat secara nyata sih, ya kan Kak Ocha? Iya Kak Valen. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah ini, mari kita siapkan hati kita lalu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua perlindungan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu mau beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Semoga ibadah yang kami naikkan kepadamu ini bisa menjadi suatu korban yang bau harum terhadap-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan harapan kami Tuhan Yesus. Dalam nama saja kami berdoa, haleluya, amin. Masih semangat memuji Tuhan? Pastinya masih semangat dong Kak Valen. Hompila hompimpa. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Ho ho ho, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, Dia jagoan di hidupku. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, Dia jagoan di hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Wow wow wow, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah rajaku, Dia jagoan di hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta
Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan kan? Pastinya masih dong Kakak Ocha. Mari kita lanjut ke pujian yang kedua, Laskar Kristus. Musik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya Laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Ya, adik-adik di rumah, mari katong lanjut ke pujian berikutnya, Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ya, adik-adik di rumah, sebelum katong mendengarkan firman Tuhan, adik-adik di rumah duduk tenang. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia pernyataan-Mu hingga kami boleh berkumpul lagi. Di saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau hadir di sini, Engkau mau memberkati kami semua. Kiranya apa yang sebentar nanti diberikan dapat kami dengar, dan bukan hanya kami dengar, kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan di kehidupan kami mulai hari ini hingga pada kedepannya nanti. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya, amin.
kita bertemu lagi dalam sebuah cerita yang sangat menarik. Tentunya adik-adik tadi telah mendengar atau melihat bagaimana rupa seekor singa. Dalam Amsal 30 ayat 30, firman Tuhan katakan, singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mundur terhadap apapun. Seekor singa memiliki kemampuan bertarung yang sangat lengkap. Berani, kuat, ganas, bahkan mampu memanjat pohon. Singa tidak akan tertidur atau berbaring sebelum memakan mangsanya dan meminum darah mangsanya sampai habis. Singa adalah jenis pemburu. Singa adalah jenis makhluk yang pemberani. Singa bukan jenis makhluk yang pemalas, tetapi singa adalah jenis makhluk yang rajin. Kenapa dikatakan singa adalah jenis makhluk yang rajin? Karena singa tidak akan tertidur atau berbaring sebelum menangkap mangsanya dan memakan jerahannya sampai habis. Singa juga dijuluki Raja Rimba. Sebab itu adik-adik harus seperti singa-singa yang berani. Berani dalam hal bersaksi bagi Tuhan. Berani dalam hal bercerita bagaimana Tuhan telah menyelamatkan adik-adik kepada teman-teman adik-adik. Berani dalam hal melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan telah berikan bagi adik-adik. Kedua, adik-adik harus seperti singa yang kuat. Kuat dalam menghadapi hal segala apapun. Adik-adik tidak perlu merasa khawatir atau takut, karena Tuhan Yesus pasti menolong adik-adik. Adik-adik hanya tinggal percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Ketiga, adik-adik harus berani seperti singa-singa yang berani atau yang rajin. Singa-singa yang bukan pemalas. Adik-adik harus rajin dalam hal berdoa. Berdoa kepada siapa? Berdoa kepada teman-teman yang membutuhkan pertolongan doa. Berdoa mungkin kepada keluarga adik-adik. Adik-adik juga harus bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu, caranya bagaimana kuliah? Adik-adik tidak tahu. Bersekutu artinya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan adik-adik juga harus setia kepada Tuhan. Adik-adik harus menjadi orang-orang yang selalu percaya kepada Tuhan. Adik-adik harus menjadi orang yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara adik-adik rajin membaca firman Tuhan. Setelah adik-adik melakukan ketiga hal ini, adik-adik akan melihat mujizat-mujizat Tuhan tercurah di atas adik-adik, yaitu berkat-berkat Allah yang luar biasa yang akan memberikan adik-adik sukacita. Singa dari Yehuda adalah Yesus Kristus. Yesus yang adik-adik sembah adalah singa dari Yehuda. Kenapa dikatakan singa dari Yehuda? Karena Tuhan Yesus berasal dari suku Yehuda, adik-adik. Singa dari Yehuda adalah Yesus. Di dalam firman Tuhan dalam Kejadian 49 ayat 9 dikatakan, Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke satu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang dapat membangunnya? Tuhan Yesus adalah singa dari Yehuda.
Tuhan Yesus sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin adik-adik lakukan ataupun manusia lakukan. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap orang sakit. Contohnya, seperti Tuhan Yesus pernah sembuhkan orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, orang bisu bisa berbicara, orang lumpuh bisa berjalan. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari pun Tuhan Yesus bangkitkan. Tuhan Yesus yang kita sembah adik-adik luar biasa, sangat dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib, Allah yang tidak berubah, baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Yesus adalah singa dari Yehuda yang telah mematahkan belenggu dan kutuk. Sehingga kita semua adik-adik memperoleh keselamatan. Keselamatan tidak kita temukan di dalam dunia ini adik-adik. Tetapi keselamatan kita temukan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita adik-adik. Amin. Yesus adalah singa dari Yehuda yang telah mengajarkan kita adik-adik untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani satu dengan yang lain, saling mengampuni satu dengan yang lain, sebagaimana Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita, melayani kita, dan juga telah mengampuni segala dosa-dosa kita, bahkan telah menebus kita daripada maut adik-adik, sehingga kita memperoleh sukacita surgawi adik-adik, yaitu hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Hidup yang kekal adik-adik hanya adik-adik dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, di dalam Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Yesus Kristus adalah singa dari Yehuda. Kalau singa dijuluki orang Raja Rimba, Yesus adalah singa dari Yehuda, yaitu raja di atas segala raja adik-adik. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan-kemenangan. Saat adik-adik berserah kepada Yesus, mengendalikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, adik-adik akan memperoleh kemenangan demi kemenangan. Amin. Sampai di sini cerita Koli. Sekali lagi adik-adik, Koli mau ingatkan buat adik-adik. Adik-adik harus seperti singa. Singa yang berani, kuat, gagah dalam menghadapi segala apapun. Dan juga rajin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan bagi adik-adik dan kekuatan dalam menghadapi apapun. Tuhan Yesus sekali lagi memberkati adik-adik. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, hamba telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, sempurnakanlah firman-Mu Tuhan. Dan tanamkanlah itu dalam hati adik-adik Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan pegangan dalam hidup mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Biar mereka menjadi singa-singa yang berani melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Biar mereka menjadi singa-singa yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mereka mau selalu datang kepada Tuhan, mau berserah kepada Tuhan. Dan mereka boleh melihat bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Tolong adik-adik Tuhan, tolong kami semua Tuhan. Biar hidup kami semua seperti Engkau Tuhan. Semakin hari semakin serupa seperti Engkau Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Terutama adik-adik yang masih kecil ini Tuhan. Sehingga mereka mau rajin membaca firman Tuhan. Mereka mau rajin bersekutu dengan Engkau. Dan mereka mau rajin memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan memuji menyembah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati orang tua mereka Tuhan. Dan berkati mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu Tuhan. Malaikat berpasukan memegari mereka semua Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah di atas hati mereka, tercurah dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka dituntun oleh ke jalan yang benar oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Dan Engkau Allah yang luar biasa yang kami sembah hanya di dalam Yesus Kristus.
adalah juru selamat kami. Hamba serahkan adik-adik ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia melindungi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Shalom adik-adik, Kakak Helmi percaya adik-adik semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan dan puji-pujian yang luar biasa. Sekarang Kakak Helmi mau ajak adik-adik untuk menghafal ayat hafalan. Kakak Helmi ajak adik-adik semuanya buka di dalam Ibrani 13 ayat 6 yang berbunyi, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Oke adik-adik, video ayat hafalannya tidak sulit kan? Kakak Helmi mau adik-adik buat video sekreatif mungkin, lalu tag di akun di bawah ini. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di sore hari ini, Kakak Helmi ajak kita semua sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Di akhir dari sekolah minggu kami di sore ini Bapa, Engkau berkati kami, firman Tuhan yang telah kami terima Bapa, mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang lebih berani, anak-anak yang lebih takut Tuhan, anak-anak yang lebih rajin kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga kami, berkati teman-teman kami, berkati juga guru-guru sekolah minggu kami dimanapun kami berada Bapa. Jauhkan daripada kami Tuhan Yesus segala mara bahaya, sakit penyakit hingga kepada maut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, jangan lupa ya, sampai jumpa minggu depan di channel yang sama dan waktu yang sama. Dadah.